Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita kelompok 8 ingin mempresentasikan tugas besar CO3 tentang visualisasi SAP3 dengan anggota kelompok yaitu saya sendiri Muhammad Argo Gumilang Pamungkas, ada Kaulan Sadida, ada Muhammad Fabian Hedi Kusuma, ada Nail Yusra Afizaki Zaidan, dan terakhir ada Akhtar Muhammad Aksan. Yang pertama adalah penjelasan SAP3. Komputer SAP3 adalah komputer 8 bit yang selaras atau kompatibel dengan mikroprosesor 8085. Perangkat instruksi SAP3 lebih lengkap daripada komputer SAP2 sebelumnya. Perbedaan terletak pada jumlah register dan banyaknya instruksi. Lalu pilihan instruksi untuk kelompok kami adalah pilihan 2. Isi memorinya dari alamat memori 3000H sampai 3006H, diisi dengan 11, 22, 33, 44, 55, 66, dan 77. Isi instruksinya LXIB 2345H, LXIH 0CC1H, lalu DADB loop, move move A ke M, add L, move M ke A, DCRL, JNZ loop, dan hold terakhir. Kemudian untuk instruksi yang kami pakai beberapanya adalah pertama ada LXIB, 2345H yang memiliki arti mengisi register B dengan 23H dan register C dengan 45H. Dan selanjutnya ada LXIH, 0CC1H yang fungsinya mengisi register H dengan 0CH dan register L dengan C1H. Selanjutnya ada DADB yang berfungsi menambahkan isi register HL dengan isi dari register B yang bernilai double. Selanjutnya ada loop MOV A,M yang fungsinya memindahkan isi dari alamat memori M ke dalam register A, sekaligus menjadikan line ini sebagai label untuk instruksi dari JNZ. Kemudian ada ATL, gunanya menjumlahkan nilai di akumulator dengan nilai di register L dan menyimpannya ke dalam akumulator. MOV M, A, memindahkan nilai yang ada di akumulator ke dalam alamat memori yang ditunjuk oleh HL. Selanjutnya, ada DCRL atau decrement L yang mengurangi isi register L sebanyak satu dan mengisinya ke dalam register L. Terakhir ada JNZ loop, yaitu melakukan proses looping ke label loop sebelumnya hingga isi register menjadi 0. Selanjutnya ada simulasi dari program yang telah kami buat. Udah kan? Itu aja dulu kan? Tuh, Penjelasan instruksi. Yang pertama di sini ada inisiasi. Inisiasi program di mana semua instruksi disimpan di memori pada address 0x0800 hingga 0x0835. Pada saat ini masih belum ada instruksi yang dijalankan. Lalu yang kedua ada pengisian memori berdasarkan soal. Pada soal pilihan 2, diminta untuk mengisi memori dengan alamat 0x300 dengan 11H, 0x3001 dengan 22H, 0x3002 dengan 33H, 0x3003 dengan 44H, 0x3004 dengan 55H, 0x3005 dengan 66H, dan 0x3006 dengan 77H.
Kami menggunakan MVIA untuk mengisi akumulator dengan value yang diminta, kemudian memasukkan isi akumulator ke dalam memori address yang sesuai menggunakan instruksi STA. Instruksi ini akan mengisi akumulator dengan byte 11. Setelah dijalankan, akumulator akan terisi dengan byte 11. Instruksi selanjutnya yaitu STA 3000H akan mengisi memori pada address 0x3000 dengan byte yang ada di akumulator yaitu 11. Nah, dapat dilihat di sini setelah instruksi STA 300H dijalankan, memori pada 0x3000 berisi nilai 11. Instruksi selanjutnya yaitu MVIA 22H seperti sebelumnya akan mengisi akumulator dengan value 22. Setelah instruksi MVIA 22H dijalankan, akumulator berisi value 22. Kemudian instruksi STA 3001H akan dijalankan untuk mengisi memori pada address 0x3001 dengan value yang ada di akumulator yaitu 22. Nah, dapat dilihat bahwa memori 0x3001 berhasil diisi dengan value 22. Instruksi-instruksi ini akan dijalankan hingga semua memori yang diminta pada soal telah berhasil masuk ke dalam memori. Dan akhirnya memori 0x300 hingga 0x3006 berhasil terisi dengan value yang diinginkan. Lalu yang ketiga, menjalankan program. Selanjutnya kita masuk ke tahap perjalanan kode. Pada awal kode, instruksi yang akan dijalankan adalah LXIB 2345H. Nah, LXI adalah instruksi load extend di mana dua register digunakan secara bersama untuk mengakomodasi bit yang lebih besar. LXIB 2345H di sini akan menghubungkan register B dan C untuk digunakan, kemudian mengisi B dan C dengan 2345H. Akan terisi dengan 23 dan C akan terisi dengan 45. Setelah dijalankan, register BC berhasil diisi dengan 2345. Selanjutnya, instruksi LXIH 0CC1H akan menghubungkan register H dan L untuk mengakomodasi byte OCC1H dengan instruksi. Instruksi ini H akan berisi dengan 0C dan L akan berisi C1. Setelah instruksi LXIH 0CC1H dijalankan dengan register HL berhasil terisi dengan OCC1, maka instruksi selanjutnya adalah DADB. DAD sendiri merupakan instruksi addition seperti instruksi ADD, tetapi instruksi ADD menjumlahkan sebuah register extended dengan register HL. HL di sini itu bekerja layaknya akumulator pada ADD. Jadi, instruksi DADB akan menjumlahkan value yang ada di HL dengan value yang ada di BC dan memasukkannya ke register HL. Sehingga hasil akhir HL adalah 3006. Instruksi DADB berhasil dijalankan dan register HL berisi dengan penjumlahan dari 0CC1 dengan 2345 menjadi 3006. Kode loop. Instruksi ini berisi dengan loop yang menandakan lokasi di mana loop dimulai dan di mana instruksi jump akan mulai menjalankan kode. Kemudian terdapat instruksi MOVA, M. Instruksi ini menggunakan pengalaman indirect karena menggunakan alamat memori M di dalamnya. M di sini bekerja sebagai pointer menunjuk kepada alamat memori yang ditunjuk oleh register HL. Move A, M akan memindahkan isi dari alamat yang ditunjuk HL ke dalam register A atau akumulator. Dalam kasus ini, HL menunjuk pada 0x3006 yang berisi dengan value 77.
sehingga akumulator akan berisi dengan nilai 77 setelah instruksi ini dijalankan. Setelah MOV A, M dijalankan, akumulator berisi dengan value 77 sesuai dengan yang kita bayangkan. Kemudian akan dijalankan instruksi ADDL. Instruksi ini akan menjumlahkan value di akumulator dengan value yang ada dalam register L. Kemudian hasil penjumlahan itu akan dimasukkan ke dalam akumulator. Nah, dalam kasus ini itu nilainya 77 akan dijumlahkan dengan 06 sehingga akhirnya 7D akan masuk ke dalam akumulator. Dapat dilihat bahwa nilai akumulator berubah menjadi 7D. Kemudian, karena jumlah bit di akumulator genap, maka flag P atau parity bernilai true. Instruksi selanjutnya adalah MOV M, A. Instruksi ini akan memindahkan nilai yang ada di dalam akumulator, yaitu 7D, ke dalam alamat memori yang ditunjuk. Nah, sehingga alamat memori 0x3006 yang awalnya bernilai 77 akan berubah menjadi nilai 7D. Setelah instruksi MOV M, A dijalankan, nilai pada alamat memori 0x3006 berubah menjadi 7D. Instruksi selanjutnya adalah DCRL. Instruksi ini itu mengurangi value di dalam register dengan 1 dan memasukkannya ke dalam register tersebut. Untuk kasus ini, value dalam register L, yaitu 06, akan dikurang dengan 1 dan dimasukkan ke dalam register L. Sehingga register L berisi dengan 05. Setelah DCRL dijalankan, value dari register L berkurang 1 menjadi 05. Setelah instruksi DCRL terdapat instruksi JNZ loop, yaitu merupakan salah satu instruksi jam di mana program akan berpindah ke bagian program dengan tanda loop atau line 26 di sini. Jika value dari register L tidak zero. Jadi, setelah instruksi ini dijalankan, karena L tidak 0, maka program akan berpindah ke line 26. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya dapat dilihat bahwa program kembali ke line 26 karena dijalankan instruksi jam 00, loop, dan register L tidak zero. Sama seperti sebelumnya, MOV A ke M akan memindahkan isi dari alamat yang ditunjuk HL ke register akumulator, di mana alamat tersebut adalah 0x3005 yang berisi nilai 66. Nilai 66 ini akan dipindahkan ke dalam akumulator. Setelah MOV AM dijalankan, nilai di dalam akumulator yang awalnya 7D menjadi 66. Selanjutnya, ADDL akan menambahkan nilai dalam akumulator dengan nilai dalam register L dan memasukkan ke dalam akumulator. Jadi nilai akumulator 66 akan dijumlahkan dengan nilai register L 05 menjadi 6B dan memasukkannya ke dalam akumulator. Hasil dari penjumlahan ADDL dapat dilihat di akumulator yang berubah menjadi 6B. Karena jumlah itu 6B tidak genap, maka flag parity yang awalnya true menjadi false. Kemudian akan dijalankan instruksi MOV MA. Instruksi ini akan memindahkan nilai dalam akumulator ke dalam alamat memori yang disimpan oleh HL, yaitu 0x3005, sehingga nilai 6B akan dipindah ke dalam alamat memori 0x3005 yang awalnya bernilai 66 menjadi 6B. Nilai dalam alamat 0x3005 yang awalnya 66 telah berubah menjadi 6B. Setelah dijalankan instruksi MOVH
A. Lalu instruksi DCRL akan dijalankan yang menyebabkan value dalam register L berkurang 1 menjadi 0,4. Dapat dilihat bahwa setelah menjalankan instruksi DCRL, value dalam register L berkurang menjadi 0,4. Instruksi JNZ atau jam 00 loop akan JN, jam 00 loop akan mengecek apakah nilai dari register L0 atau tidak. Karena register L bernilai 0,04, maka register L tidak zero dan program berpindah ke line 26. Nah, program kembali ke line 26. Akan dijalankan instruksi move A, M kembali sehingga value yang ada di alamat memori HL atau 0x3004 akan dipindahkan ke akumulator. Akumulator akan berisi dengan nilai 55. Instruksi move A, M berhasil dijalankan dan nilai di dalam akumulator berubah menjadi 55. Selanjutnya, instruksi ADDL akan menjumlahkan nilai di dalam akumulator dengan nilai di dalam register L dan memasukkannya ke akumulator. Sehingga akumulator akan berisi jumlah dari 55 dengan 04 yaitu 59. Instruksi ADDL menyebabkan nilai dalam akumulator berubah menjadi 59. Karena jumlah bit akumulator adalah genap, maka flag parity yang tadinya bernilai false menjadi true. Selanjutnya instruksi move M,A akan dijalankan. Nilai di dalam akumulator akan dipindahkan ke dalam alamat memori yang ditunjuk oleh register HL. Sehingga nilai 59 akan dipindahkan ke dalam memori 0x3004. Nilai dari 0x3004 yang awalnya 55 akan berubah menjadi 59. Nilai di dalam alamat memori 0x3004 berubah menjadi 59 dengan instruksi move M,A dijalankan. Kemudian instruksi DCRL akan mengurangi nilai di dalam register L dengan 1. Nilai di dalam register L yang awalnya 04 berkurang menjadi 03. Setelah dijalankannya instruksi DCRL, nilai dalam register L berkurang menjadi 03. Instruksi JNZ loop akan mengecek apakah register L0 atau tidak. Karena nilai dari register L adalah 03, maka register L tidak zero dan program akan berpindah ke line 26 lagi. Ya, kemudian bisa dilihat nilai dari register L itu karena dia belum 0, maka syarat dari JNZ itu masih terpenuhi alias masih di loop. Balik lagi ke line 26, instruksi move A, M dijalankan yang berarti memindahkan nilai yang ditunjuk oleh register HL ke akumulator. Pada kasus ini, HL sendiri itu bernilai 0x3003 yang memiliki nilai 44. Setelah jalankan instruksi ini, maka nilai dari akumulator akan berubah jadi 44. Ya, selanjutnya ada instruksi ADL yang memiliki fungsi menambahkan nilai akumulator dengan register L. Pada kasus ini, nilai akumulator bernilai 44 akan dijumlahkan dengan nilai 03 yang hasilnya bernilai 47 dan karena 47 itu bernilai genap, maka paritinya nyala. Parity nyala. Selanjutnya instruksi MOV M,A dijalankan yang memiliki fungsi memindahkan nilai yang ada di akumulator kepada nilai yang ditunjuk oleh HL.
pada kasus yang address yang ditunjuk oleh HL. Pada kasus ini HL menunjuk pada 0x3003 yang nilainya akan berubah dari 47 dari 44 berubah menjadi 47 setelah dijalankan. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada instruksi dekremen. Instruksi ini fungsinya adalah mengurangi mengurangi nilai yang berada pada register L sebanyak 1. Jadi yang tadinya jadi pada kasus ini yang tadinya 03 berubah jadi 02 setelah dijalankan. Selanjutnya eh, melakukan proses jam yang mengecek terlebih dahulu apakah nilai dari register L itu dia udah 0 apa belum. Nah, karena dia belum 0, maka dilakukan proses looping ke line 26. Program akan melakukan looping hingga nilai dari register L mencapai 0. Di sini adalah looping terakhir ketika nilai HL yaitu OX 3001. Karena nilai dari register R mendekati 0 yaitu 01. Di sini instruksi pertama adalah MOV A, M. Instruksi ini memindahkan nilai pada alamat memori yang ditunjuk oleh HL yaitu 3001 yang memiliki nilai 22 ke dalam register akumulator. Jadi pada akhirnya nilai dari akumulator yang awalnya 35 menjadi 22. Jadi dapat dilihat bahwa nilai dari akumulator yang awalnya 35 berubah menjadi 22. Selanjutnya ada instruksi add L yang menjumlahkan akumulator, menjumlahkan nilai akumulator dengan nilai dari register L, yaitu 22 dijumlahkan dengan 1. Hasilnya akumulator akan berisi dengan nilai 23. Selanjutnya ada MOV M, A. Instruksi ini memindahkan nilai yang ada di akumulator ke dalam alamat memori yang ditunjuk oleh HL, yaitu nilai akumulator 23 akan dimasukkan ke dalam alamat memori 0x3001 yang awalnya 22 akan berubah menjadi 23. Kemudian ada decrement L. Instruksi ini mengurangi nilai pada register L sebanyak 1. Yang awalnya nilai dari register L adalah 01 akan menjadi 0. Karena jumlah bit dari register L berjumlah genap, maka flag parity akan bernilai true. Dan karena nilai dari register L adalah 0, maka flag 0 atau Z juga bernilai true. Kemudian ada dijalankan instruksi JNZ atau jump non-zero ke loop. Karena value dari register L adalah 0, maka instruksi ini tidak dijalankan. Instruksi terakhir adalah halt. Instruksi ini digunakan untuk menghentikan program yang telah kita jalankan. Sekian presentasi dari kelompok 8. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.